Andun, Yeah, are you ready guys? let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andun bersama Andun. Untuk generasi anak tahun 90-an, pasti nggak asing dengan karakter dalam komik karya Tatang S. Ya, Petruk dan Gareng. Kedua tokoh yang digambarkan dengan jenaka dan penuh humor namun syarat atas kritik sosial. Sebenarnya, siapakah Petruk dan Gareng ini? Dalam video Andun kali ini, kita akan coba mengenal lebih dekat sosok Petruk dan Gareng serta coba mengambil hikmah atau pelajaran dari kisah-kisah mereka. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, subscribe dulu videonya supaya Andun makin semangat buat kontennya. Yuk, kita bahas. Petruk dan Gareng adalah dua tokoh punakawan dalam dunia pewayangan khususnya dalam tradisi Jawa. Mereka adalah bagian dari kelompok punakawan yang beranggotakan Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Oh ya, punakawan adalah tokoh dalam pewayangan yang berperan sebagai abdi atau pengasuh para ksatria, terutama Pandawa. Mereka tidak ada dalam kisah Mahabharata asli dari India, tetapi merupakan tambahan dalam versi pewayangan Jawa. Punakawan sendiri dalam pewayangan memiliki beberapa peran. Yang pertama, sebagai penasehat ksatria, mereka memberikan nasihat moral dan membantu sang ksatria dalam perjalanan spiritualnya dan kepemimpinannya. Yang kedua, sebagai penghibur, mereka sering menyelipkan kritik sosial terhadap situasi politik atau kehidupan masyarakat pada zamannya yang dibalut dengan humor. Dan yang terakhir, sebagai simbol kebijaksanaan rakyat. Mereka menggambarkan suara rakyat biasa yang lebih cerdas dan bijaksana dibanding para raja dan ksatria. Petruk memiliki tubuh tinggi kurus dengan hidung panjang, mulut lebar, dan wajah jenaka. Ciri fisiknya ini melambangkan kecerdasan yang tajam dan keberanian untuk berbicara belak-belakan. Hal ini sesuai dengan kepribadian dan karakteristiknya. Petruk terkenal jenaka dan pandai bicara. Ia dikenal sebagai punakawan yang paling banyak bicara. Ia suka bercanda, tetapi ucapannya sering mengandung sindiran tajam terhadap kebijakan penguasa yang tidak adil. Petruk juga dikenal cerdik dan pintar. Meskipun terlihat seperti badut, Petruk seringkali memiliki pemikiran yang lebih cerdas dibandingkan para ksatria yang ia layani. Lalu, Petruk juga dikenal sangat berani untuk mengkritik kekuasaan. Ia tidak segan untuk mengingatkan atau bahkan mengolok-olok pemimpin yang lalai dalam tugasnya. Gareng dikenal sebagai sosok yang bijaksana tetapi memiliki tubuh yang cacat, kaki pincang, tangan bengkok, dan mulut miring. Sesungguhnya, cacat fisiknya melambangkan filosofi hidup. Kaki pincang mengajarkan kehati-hatian dalam melangkah. Tangan bengkok menggambarkan tidak mudah mengambil hak orang lain. Dan mulut miring mengingatkan kita untuk berbicara dengan hati-hati agar tidak menyakiti orang lain. Gareng sering digambarkan sebagai sosok yang jujur, setia, dan selalu berusaha berpikir sebelum bertindak. Berikut beberapa kisah Petruk dan Gareng yang terkenal. Pertama, kisah Petruk kehilangan kapaknya, atau dalam bahasa Jawanya Petruk ilang patelel. Dikisahkan pada suatu hari, Petruk bekerja sebagai penebang kayu di sebuah hutan yang lebat. Ia menggunakan kapak kesayangannya untuk menebang pohon dan mencari kayu bakar untuk dijual di pasar. Kapak itu bukan hanya alat kerja, tetapi juga warisan dari ayahnya. Suatu pagi, saat sedang menebang pohon di tepi sungai, Petruk tidak sengaja mengayunkan kapaknya terlalu keras, sehingga kapak itu terpental dari tangannya dan jatuh ke dalam sungai yang dalam. Petruk panik dan mulai menangis karena kapak itu sangat berharga baginya. Melihat kesedihan Petruk, tiba-tiba muncul dewa sungai yang berwujud seorang lelaki tua berjanggut putih. Dewa itu bertanya, "Wahai Petruk, mengapa engkau bersedih?" Petruk menjawab, "Kapak saya jatuh ke sungai dan saya tidak bisa bekerja tanpanya." Sang dewa tersenyum. Lalu, dia pergi menyelam ke dalam sungai. Ketika ia muncul kembali, ia membawa kampak emas yang bersinar. "Apakah ini milikmu?" tanya sang dewa. Petruk melihat kampak emas itu, tetapi ia menggelengkan kepala. "Bukan, itu bukan kapakku," katanya, jawabnya jujur. Dewa itu kembali menyelam dan muncul dengan kampak perak yang mengkilap. Lalu dewa itu bertanya kembali, "Apakah ini kampakmu?" Petruk kembali menggeleng, "Bukan, kapakku terbuat dari besi biasa." Akhirnya dewa sungai menyelam lagi dan muncul dengan kapak besi milik Petruk. "Apakah ini kapakmu?" tanya dewa sungai. Petruk tersenyum lega dan menjawab, "Iya, ini kapak saya."
Melihat kejujuran Petruk, sang dewa merasa kagum dan berniat memberikannya hadiah. Sang dewa berkata, "Karena kau jujur dan tidak tamak, aku akan memberimu hadiah." Dewa itu pun memberikan semua kampak emas, perak, dan besi kepada Petruk sebelum akhirnya menghilang. Andaikan Petruk saat itu tidak jujur, maka dia tidak akan dapat apapun, baik itu kampak emas, kapak perak, ataupun kapak besinya. Petruk sangat bahagia saat itu dan merasa bersyukur sekali. Ia tidak hanya mendapatkan kampaknya kembali, tetapi juga dia diberikan rezeki yang lebih besar karena kejujurannya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kejujuran akan membawa berkah walaupun seringkali kejujuran itu akan diuji dalam situasi yang sangat sulit, dan orang yang tetap jujur akan mendapatkan balasan yang baik. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk jangan tergoda oleh keserakahan karena keserakahan seringkali membawa petaka. Sementara kesederhanaan dan kejujuran itu akan selalu mendatangkan rezeki. Yang terakhir, kisah ini juga mengajarkan kita untuk senantiasa mengedepankan kesabaran dalam menghadapi masalah. Dalam hidup, terkadang kita kehilangan sesuatu yang penting, tetapi jika kita tetap bersabar dan bertindak dengan baik, hal baik akan datang sebagai gantinya. Lalu, kisah berikutnya tentang kisah Gareng dan kebijaksanaan dalam kesabaran. Dikisahkan pada suatu hari, seorang ksatria bernama Raden Arjuna sedang dalam perjalanan mencari ilmu ke sebuah pertapaan. Ia ditemani oleh para punakawan Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong dalam perjalanannya. Perjalanan mereka dipenuhi dengan banyak rintangan. Mereka berjalan dengan hati-hati. Tetapi walaupun begitu, Gareng selalu yang menjadi berjalan paling hati-hati di antara mereka. Melihat itu, Petruk yang lebih ceroboh sering mengejek Gareng. "Gareng, kamu ini lambat sekali. Kita bisa terlambat sampai tujuan gara-gara kamu," kata Petruk. Gareng hanya tersenyum dan berkata, "Lebih baik lambat dan selamat daripada cepat-cepat tapi celaka." Arjuna dan rombongannya kemudian tiba di hutan yang terkenal angker. Semar mengingatkan agar mereka tidak sembarangan dalam mengambil langkah atau mengambil jalan, karena ada banyak jebakan di hutan tersebut. Namun, Petruk dan Bagong yang selalu iseng tidak mendengarkannya. Ketika melewati sebuah sungai kecil, Petruk dan Bagong segera melompat ke atas batu untuk menyeberang lebih cepat. Namun, Gareng dengan hati-hati mengamati keadaan sekitar sebelum menyeberang. Ia memperhatikan ada sesuatu yang janggal dengan batu tersebut. Ternyata betul, tiba-tiba batu yang diinjak Petruk dan Bagong bergerak. Ternyata itu adalah raksasa siluman yang sedang menyamar sebagai batu besar. Siluman itu langsung menangkap mereka berdua. Arjuna dan Semar segera bersiap bertarung dan mengeluarkan senjatanya. Namun, mereka khawatir serangannya malah akan mengenai dan melukai Petruk serta Bagong. Gareng dengan tenang berpikir sejenak. Ia kemudian berbicara kepada siluman itu. "Wahai raksasa, mengapa engkau menyamar sebagai batu dan menangkap teman-temanku?" Sang raksasa menjawab, "Aku lapar, aku akan memakan siapapun yang lewat." Gareng lalu berkata, "Tapi, jika kau hanya menangkap mereka tanpa memasak lebih dulu, mereka akan sulit untuk dicerna. Bagaimana kalau kau melepaskan mereka dulu dan kita siapkan makanan yang lebih enak untukmu?" Raksasa itu yang tidak terlalu pintar tertarik dengan usul Gareng dan akhirnya melepaskan Petruk dan Bagong. Saat itulah Arjuna menggunakan pusaka panah Pasopati untuk mengalahkan raksasa tersebut. Akhirnya mereka semua berhasil selamat. Kisah ini mengajarkan beberapa nilai penting. Yang pertama, kesabaran dan kehati-hatian akan menyelamatkan kita dari bahaya. Kedua, kecerdasan itu lebih kuat daripada kekuatan fisik. Yang ketiga, tidak semua tantangan harus dihadapi dengan kekerasan. Terkadang, kata-kata yang bijaksana lebih efektif dari senjata. Nah, itulah sedikit kisah dan pengenalan mengenai salah satu tokoh punakawan dalam dunia pewayangan pada tradisi Jawa, Petruk dan Gareng. Semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Sekian video dari Andun, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.